Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan materi 1 mengenai algoritma. Perkenalkan, nama saya Sri Rifka Susanti, NIM 3101-1802-3323, kelas 47. Nama Asna Novia Aquarika, NIM 3101-1802-3269, kelas 46. Nama Khairunisa, NIM 3101-1802-3262, kelas 46. Carolina, NIM 3308, kelas 47. Algoritma pertama kali ditemukan oleh Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khawaris, seorang ilmuwan dari Persia, yang juga menulis kitab Al-Jabar. Algoritma merupakan strategi menggunakan alur pemikiran yang logis dengan urutan langkah sistematis dalam menyelesaikan suatu masalah. Algoritma terbagi menjadi 4 kriteria. 1. Input, yaitu algoritma memiliki data luar. Kedua, output, yaitu algoritma memiliki minimum keluaran. Ketiga, efektivitas dan efisien, yang berarti sebisa mungkin harus dapat dilaksanakan secara efektif. Keempat, terstruktur, yaitu memiliki instruksi yang jelas dan memiliki titik berhenti. Ciri-ciri algoritma yang baik. Algoritma yang baik, yang pertama, tepat, benar, sederhana, standar, dan efektif. Algoritma yang baik tentu harus tepat sesuai dengan apa yang diinginkan untuk diimplementasikan dalam program. Algoritma juga harus benar dalam arti penulisan sesuai aturan yang benar, dan dapat dipahami. Sementara sederhana dan efektif adalah dapat menggunakan sedikit mungkin penulisan algoritma tanpa mengurangi fungsi aplikasi. Logis, terstruktur, dan sistematis. Maksud dari logis, terstruktur, dan benar adalah dari sisi penulisan dan logika tepat dan benar. Jadi logika yang ditulis sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kemampuan pemilik aplikasi. Dan arti terstruktur dalam urutan penulisan benar dan runtut sesuai jalan aplikasi. Yang ketiga, sesuai operasi terdefinisi. Yang ketiga, sesuai operasi terdefinisi. Sesuai operasi terdefinisi berarti fungsi yang ingin diterapkan dalam aplikasi berjalan. Misalnya, dalam aplikasi terdapat operasi pengurangan jumlah tiket. Dari algoritma harus ditulis juga secara runtun dan berhubungan dengan operasi lain. Nomor 4, sesuai proses harus selesai setelah jumlah langkah dilakukan. Semua proses yang dilakukan harus selesai setelah jumlah langkah yang dilakukan. Hal ini dilakukan agar pembuatan aplikasi bisa membedakan atau membagikan fungsi-fungsi yang ada dalam aplikasi tersebut. Penulisan algoritma, yakni penulisan urutan langkah yang dilakukan oleh programmer sesuai dengan bahasa sehari-hari. Contohnya, mulai masukkan nilai panjang persegi panjang, masukkan nilai lebar persegi panjang, luas persegi adalah panjang kali lebar, tampilkan hasil selesai. Aturan penulisan algoritma. Selanjutnya, untuk peraturannya ada pseudocode dan flowchart atau diagram alir. Pseudocode merupakan pengembangan dari algoritma menggunakan kode tertentu untuk memberikan penjelasan mengenai cara kerja atau penyelesaian suatu masalah. Jadi, untuk pseudocode adalah penulisan algoritma yang menyerupai program. Pseudocode bertujuan untuk menjembatani jurang antara bahasa sehari-hari programmer dengan bahasa komputer. Didasarkan dari bahasa program yang sesungguhnya, yaitu BASIC, Pascal, dan Fortran. Untuk contoh dari pseudocode, yaitu yang pertama ada start. Jadi kita harus memulainya dulu, habis itu kita inputkan panjang. Untuk ketiga, inputkan lebar. Kita masukkan luas. Di luas, karena kita ingin menginput
misalkan persegi panjang, maka masukkan panjang dan lebarnya. Habis itu output luasnya, dan terakhir selesai. Diagram alir atau flowchart adalah simbol-simbol yang digunakan untuk menggambarkan sebuah pernyataan logika programmer serta aliran logika yang ditujukan dengan arah yang benar, dengan arah panah. Aturan dari diagram alir yang pertama digambarkan dengan orientasi dari kiri ke kanan atau atas ke bawah. Contohnya terlihat pada gambar ini, ada yang turun dari atas ke bawah, ada yang dari kiri ke kanan. Selanjutnya, aturan selanjutnya, setiap kegiatan dan proses diagram alir harus dinyatakan secara expired. Maksud dari expired adalah terus terang dan tidak terbelit-belit, sehingga orang dapat menangkap maksud dan dengan mudah dan tidak mempunyai gambaran kabur atau salah. Aturan diagram alir yang selanjutnya harus dimulai dari suatu start atau stack yang dapat menangkap maksud yang stack dan berakhir pada satu atau lebih terminal. Selanjutnya, gunakan kontainer atau opage. Maksudnya dari kontainer itu terlihat pada gambar berikut ini. Kontainer itu yang bulat-bulat, sedangkan opaque itu yang bentuknya persegi, menyerupai persegi tiga. Jadi fungsi dari kontainer tersebut adalah untuk, misalkan dalam sebuah algoritma kita harus memindahkan dari satu tidak muat, maka kita harus menggunakan beberapa lembar kertas, maka digunakan kontainer atau opaque ini. Sedangkan jika jadi ditandai untuk mempermudah bahasanya dan tidak terbelit-belit. Saya akan membahas tentang simbol-simbol dan contoh dari flowchart. Ini ada seperti ini simbolnya, dia terminator. Dia berada di awal dan di akhir program. Ini garis alir, dia mengarahkan aliran program itu. Terus di sini ada preparation seperti ini. Ini adalah inisialisasi atau pemberian harga awal. Di sini proses, di sini kita melakukan proses perhitungan atau proses pengolahan data. Di sini input dan output, di mana dia menjadi simbol apa yang kita input dan apa yang kita outputkan. Di sini juga ada subprogram, permulaan untuk menjalankan sebuah subprogram. Di sini ada diffusion, merupakan perbandingan pernyataan atau penyeleksi data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Contohnya seperti memberikan suatu langkah apa yang akan kita ambil selanjutnya. Di sini konektor. Konektor ini adalah penghubung bagian-bagian flowchart yang terputus. Ini object konektor, penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman berbeda. Next. Di sini ada banyak gambar-gambar, di mana ini adalah simbol-simbol yang digunakan dalam flowchart. Yang biasa lazim kita temukan misalnya proses ini dan ini. Kemudian ada banyak lagi simbol-simbol lain yang dimana ada dua macam flowchart, yaitu sistem flowchart
yaitu urutan proses dalam sistem dengan menunjukkan alat media input, output, serta jenis media penyimpanan dalam proses pengolahan data. Kemudian ada program proses, urutan instruksi yang digambarkan dengan simbol tertentu untuk memecahkan masalah dalam suatu program. Ini adalah contoh algoritma proses untuk mencari bilangan yang ganjil. Jadi kita start dulu, ini input bilangan, kemudian di sini kita proses, hitung sisa bagi antara bilangan dengan 2. Sini ada konektor, karena dia nggak muat, jadi kita pakai konektor, lalu di sini kita sambung ke sebelah. Kemudian di sini ada decision, langkah apa yang akan kita ambil selanjutnya. Apakah hasil operasi di sini sisanya 0. Kemudian di sini ada 2 opsi, cetak genap, cetak ganjil. Kemudian di sini end. Berarti proses sudah selesai. Terima kasih. Saya mewakili teman-teman saya. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Sekian dan terima kasih.